Media Vietnam memberikan komentarnya, era dominasi Indonesia dan Malaysia dalam sepak bola Asia Tenggara. Sepak bola kawasan ini menjadi lebih sengit dari sebelumnya setelah perlombaan naturalisasi. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Tim Vietnam pulang saja, lebih baik pergi menggembala sapi. Di sana mau ngapain lagi, kemampuan cuma segitu saja. Waktu kalah dari Indonesia, cepat-cepat menyalahkan Rosier, tapi nggak mau mengakui bahwa kualitas pemain kita memang cuma segitu. Sekarang, ya harus pahit-pahit terima kenyataan. Mau gimana lagi? Dulu sombong jadi fans Vietnam, nyinyir Indonesia naturalisasi pemain. Sekarang sendiri juga ikut-ikutan naturalisasi Son, yang bahkan nggak ada darah Vietnam. Sekarang ketemu dua bapak baru, yaitu Indonesia dan Malaysia. Akhirnya, ya ikut-ikutan naturalisasi juga. Sama saja kayak buang air, lalu dimakan sendiri. Orang lain naturalisasi buat target Piala Dunia atau juara Asia, kita malah sibuk mikirin AFF yang levelnya rendah. Pemain Eropa saja ogah balik main. Negara-negara Eropa juga udah lama kayak gitu. Kalau mau jaga identitas nasional kayak Jepang atau Korea, ya investasi di pengembangan pemain muda. Tapi ini Stadion Nasional Maidin saja sudah jelek, tapi masih teriak-teriak soal keaslian Vietnam. Urusan naturalisasi ini sangat mahal. Ya sudah, kita cukup target medali perunggu saja. Yang penting bisa uji coba dengan Malaysia dan Indonesia yang isinya pemain naturalisasi kelas atas. Tapi ya, sering uji coba juga tetap kalah. Kalau naturalisasi setengah-setengah, kalahnya malah makin memalukan. Kalau mau ambil pemain top, uangnya dari mana? Gimana kalau kita membiarkan saja tim sepak bola putra, alokasikan dana ke tim putri, kayaknya lebih oke. Tapi kalau Malaysia dan Indonesia terus naturalisasi juga, saya sih rela pensiun jadi penggemar sepak bola saja. Malaysia dan Indonesia sedang membangun sepak bola dengan cara mereka sendiri. Mereka mungkin akan sukses dalam beberapa tahun ke depan atau merasa puas di satu turnamen tertentu. Tapi tidak mungkin terus-menerus mengandalkan sumber dari luar negeri. Pelajaran dari Tiongkok, mereka adalah pelopor dalam hal ini, tapi akhirnya juga cepat menyerah. Naturalisasi pemain mungkin adalah sebuah tren, tapi mengganti seluruh skuad dengan pemain naturalisasi mungkin belum tentu merupakan pilihan terbaik. Mengganti seluruh skuad memang bukan hal yang baik, tapi Indonesia sudah lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Rakyat Indonesia bangga? Enggak. Ya bangga. Malaysia 10 tahun nggak pernah menang lawan Vietnam, tapi kemarin tanggal 9, dengan sebagian besar pemain naturalisasi mereka menang 4-0 atas Vietnam. Rakyat Malaysia sejak kemarin susah tidur karena senang, bukan? Ya, benar. Saat kamu sukses, semua hal akan dimaafkan. Vietnam tidak punya sumber daya sebanyak Indonesia dan Malaysia, jadi tidak bisa sembarangan naturalisasi. Kita mungkin kalah, tapi setidaknya harus bisa menguasai bola, bermain dengan kerjasama. Tapi seperti pertandingan kemarin, itu bukan sepak bola lagi. Aku nggak tahu bagaimana pandangan masyarakat di Indonesia atau Malaysia, tapi kalau Vietnam sampai naturalisasi besar-besaran seperti itu, lalu lolos ke Piala Dunia, secara pribadi aku juga nggak akan merasa terlalu bangga. Naturalisasi secukupnya saja tidak apa-apa, tapi tetap harus fokus pada pengembangan pemain lokal. Tim-tim nasional Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia akan mengikuti jejak negara-negara seperti Filipina dan Singapura. Mereka punya kemampuan untuk melakukan naturalisasi. Vietnam dan Thailand tidak akan lagi menjadi nomor 1 atau 2 jika tidak ikut langkah mereka. Dan turnamen sepak bola yang dulu disebut kampung tidak akan lagi menjadi wilayah lemah dari olahraga raja ini. Tim-tim seperti Indonesia dan Malaysia akan mendapat tiket ke Piala Dunia dalam waktu dekat. Lalu apa yang akan dilakukan Vietnam untuk mengejar mereka ketika VFF tidak mampu membeli pemain asing dengan level klub-klub profesional Eropa? Vietnam sekarang main bola mungkin lebih karena uang. Hampir nggak ada pemain yang menonjol. Begitu dapat sedikit uang, karir langsung dikesampingkan. Inilah sistemnya, dan beginilah cara federasi menggunakan uang untuk bermain. Wahai para petinggi federasi, meskipun kita tahu Jepang menang atas Indonesia, orang Vietnam kita sering terlalu berhayal. Lalu ketika kenyataan menampar langsung. Yang disalahkan adalah para pemain atau federasi. Kalau terus seperti ini, pertandingan leg kedua pun akan kalah lagi. Sebagus ini saja Indonesia masih kalah dari Jepang. Kalau nggak bisa menang lawan dua tim itu, ya lebih baik di rumah saja mimpi main di Piala Dunia. Semakin kuat tim-tim Asia Tenggara, semakin bagus. Kalau sampai satu tim penuh diisi pemain naturalisasi, ya jelas sulit dilawan.
postur dan kondisi fisik Asia Tenggara memang belum bisa bersaing dengan Eropa dan Amerika. Lihat contoh Indonesia yang melaju kencang ke babak ketiga kualifikasi. Malaysia pasti sangat tergiur juga. Sebentar lagi di Piala Asia, mereka juga akan melesat dan duduk di meja atas Asia. Jika menganggap sepak bola sebagai sebuah bidang bisnis biasa, maka Indonesia dan Malaysia adalah pemenangnya. Tapi jika menganggap sepak bola sebagai olahraga yang membawa harga diri nasional, maka mereka gagal total ketika tim nasional mereka hampir sepenuhnya terbaratkan. Kalau memang soal membeli satu tim nasional dengan kualitas dunia, Tiongkok punya uang lebih dari cukup untuk melakukannya dan lolos ke Piala Dunia lebih sering dari dua negara kecil itu. Tapi mereka tidak melakukannya, padahal sangat mampu. Kita kalah dari seluruh sistem. Jangan cuma menyalahkan karena mereka naturalisasi. Jepang saja enggak naturalisasi pemain, tapi bisa menghajar Indonesia 6-0. Jangan bilang kiper mereka itu pemain naturalisasi ya. Ayahnya orang Ghana, ibunya orang Jepang. Lahir di Amerika Serikat, tapi keluarganya pindah dan dia besar di Jepang sejak kecil. Sejujurnya, kemarin Malaysia bermain sangat bagus dari segi postur tubuh, fisik hingga teknik. Padahal banyak pemain baru bergabung hanya beberapa hari, tapi bisa berlari tanpa henti dari awal sampai akhir. Benar-benar luar biasa. Kelemahan fisik orang Asia Tenggara asli tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Seiring waktu ditambah dengan naturalisasi pemain-pemain berkualitas, mereka akan menjadi penantang serius bagi Indonesia. Ini akan menjadi masalah besar bagi Vietnam dan Thailand. Kalau terus begini, kemungkinan besar di turnamen Asia Tenggara ke depan hanya Malaysia dan Indonesia jika mengumpulkan pemain-pemain seperti ini yang akan memperebutkan gelar juara. Jika diperluas ke level Asia, kedua tim ini juga akan mulai menantang kelompok lapis kedua benua di luar 5 tim top yang sering tampil di Piala Dunia, Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Arab Saudi. Negara-negara Asia Tenggara sebaiknya bubarkan saja semua liga domestik. Cukup ada nama federasi sepak bola masing-masing negara, lalu pakai dana anggaran negara untuk membeli semua pemain dari Eropa dan Amerika. Tempelkan label tim nasional lalu ikut bertanding. Kalau sampai juara, wah pasti kelihatan keren sekali. Bisa lebih sombong dari katak. Bebas membusungkan dada. Negaraku juara, sepak bola negaraku berkembang kelas dunia, bangga banget. Padahal sebenarnya nggak butuh sama sekali sepak bola dalam negeri, capek deh. Saya cuma nunggu hari di mana para pemain lokal Indonesia dan Malaysia bakal demo saja. Sekarang sepak bola level tertinggi pun sudah jadi barang mewah bagi pemain lokal Asia Tenggara. Malaysia dan Indonesia naturalisasi pemain asing hanya untuk membantai di kawasan Asia Tenggara saja, tapi kalau main di level Asia atau dunia, mereka tetap cuma tim kecil. Kalau pakai pemain lokal, Vietnam masih bisa memberi perlawanan.